Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada kesempatan ini membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian pertama, yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, kita mengingat kembali pada orang yang telah berjasa tentang pola-pola hereditas, salah satunya yaitu George Mendel. Mendel dikenal dengan hukumnya, hukum segregasi dan hukum pengelompokan gen secara bebas. Pada hukum satunya, Mendel menyatakan bahwa peristiwa pembentukan sel gamet, dua gen yang berpasangan akan diturunkan secara bebas pada keturunannya melalui gamet atau sel kelamin. Sedangkan pada hukum 2, pada peristiwa fertilisasi gen yang dibawa oleh gamet jantan atau gamet betina akan berpasangan secara bebas dan membentuk zigot. Dari hukum Mendel tersebutlah berkembanglah teori-teori tentang pola-pola hereditas. Dalam persilangan selanjutnya, baik persilangan monohibrid, persilangan dihibrid ataupun polihibrid, nanti kita akan mengenal banyak sekali istilah-istilah dalam persilangan. Beberapa di antaranya ada istilah parental atau P, gamet atau G, penotip, genotip, filial, F1 dan F2. Istilah yang lain adalah istilah dominan, resesif, homozigot, heterozigot, dan rasio. Baiklah, kita akan memulai membahas tentang persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Jadi dalam persilangan tersebut hanya membahas satu sifat beda saja. Misalnya pada warna bunga. Contoh, misalnya kita akan membahas tentang persilangan antara ercis bunga merah yang dilambangkan dengan gen M besar, lalu disilangkan dengan ercis bunga putih dilambangkan dengan gen M kecil. Jika bunga merah dominan terhadap bunga putih, bagaimanakah F1 dan F2-nya? F1 itu adalah keturunan pertama, sedangkan F2 itu adalah keturunan generasi kedua. Nah, dari soal tadi akan kita coba bahas. Di sini adalah parental. Parental itu artinya induknya atau tetuanya, yaitu ercis berbunga merah. Jadi ini ercis berbunga merah, kita lambangkan gen M besar. Lalu ercis bunga putih dilambangkan dengan gen M kecil. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, bahwa dalam gametnya, karena M besar, maka gametnya adalah separuh dari induknya, yaitu M besar saja. Sedangkan yang satunya adalah M kecil, maka gametnya adalah M kecil saja. Nah, kalau terjadi fertilisasi, terjadi penggabungan antara dua gamet ini, maka akan bergabunglah genotipnya menjadi M besar, M kecil. M besar, M kecil itu penotipnya adalah merah. Mengapa merah? Karena tadi pada soal sudah dibahas bahwa merah itu dominan terhadap putih. Jadi setiap ada gen M besar, maka fenotip atau sifat yang tampak adalah warna merah. Dalam hal ini seluruh keturunan F1-nya adalah 100% merah. Selanjutnya, bagaimanakah F2-nya? F2 itu adalah generasi kedua. Maksudnya adalah bagaimanakah apabila F1 atau keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertamanya. Seperti kita ketahui bahwa F1-nya adalah merah dengan lambang M besar, M kecil, itu bersifat heterozigot. Kita silangkan sesamanya.
Dari genotip tersebut kita akan mengetahui gametnya. Gametnya ada dua jenis, yaitu M besar dan M kecil. Ya, yang di sebelahnya juga gametnya adalah M besar dan M kecil. Jika terjadi persilangan, maka M besar ini akan ketemu dengan M besar, maka M besar, kemudian M besar M kecil bergabung. Di sini ada dua keturunan, M besar M kecil, kemudian M kecil. Sehingga pada generasi kedua akan diperoleh 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil. Sedangkan lambang M besar itu adalah merah, kemudian lambang M besar M kecil juga merah, dan lambang M kecil itu adalah putih. Ya. Sehingga dari keturunan F2 ini dapat kita simpulkan genotipnya adalah 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil. Sedangkan fenotipnya adalah 3 merah berbanding 1 putih, atau 75% berbanding 25%. Nah, inilah hasil dari persilangan monohibrid, di mana sifat gen putih atau sifat yang resesif akan muncul kembali pada keturunan generasi kedua, yaitu hasil dari persilangan heterozigot warna merah dengan sesamanya. Selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Maksudnya dua sifat beda itu adalah ada dua sifat yang akan kita fokuskan dalam persilangan ini. Contohnya, misal kita silangkan antara ercis berbiji bulat warna kuning. Jadi bentuk biji yang bulat dan warna kuning itu adalah dua sifat beda. Jadi dari bentuk dan warna. Di sini ercis berbiji bulat warna kuning dilambangkan dengan B besar, K besar. Lalu disilangkan dengan ercis berbiji keriput warna hijau, lambangnya adalah B kecil, K kecil. Jika bentuk biji bulat warna kuning dominan terhadap biji keriput berwarna hijau, bagaimanakah F1 dan F2-nya? Mari kita lihat pembahasannya. Di sini P atau parental induknya adalah ercis berbiji bulat warna kuning disilangkan dengan ercis berbiji keriput berwarna hijau. Ya, jadi yang warna kuning bulat disilangkan dengan warna hijau keriput. Ini lambang gennya B besar, K besar. Yang satunya adalah B kecil, K kecil. Dari individu ini B besar, K besar itu adalah gen homozigot dominan, sedangkan B kecil, K kecil adalah gen homozigot resesif. Maka kita akan memperoleh gamet itu adalah setengah dari jumlah kromosom sel tubuh, jadi setengah dari genotipnya. Maka gametnya adalah B besar, K besar, dan yang satunya lagi adalah B kecil, K kecil. Lalu F1-nya, keturunan pertamanya, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena bulat itu dominan terhadap keriput, maka setiap ada B besar, maka fenotipnya bulat. Kemudian kuning itu bersifat dominan terhadap hijau, maka setiap ada K besar, maka warnanya kuning. Dengan demikian, keturunan pertamanya 100% adalah ercis berbiji bulat berwarna kuning. Selanjutnya, bagaimanakah F2-nya? Seperti kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwa F2 atau generasi kedua yaitu F1 disilangkan dengan F1. F1 adalah ercis berbiji bulat berwarna kuning, disilangkan dengan sesamanya,
di mana gennya adalah bersifat heterozigot. Heterozigot itu artinya gennya berbeda, ada huruf besar, ada huruf kecil kalau dilambangkan. Jadi B besar, B kecil itu heterozigot, K besar, K kecil itu heterozigot. Maka gamet adalah separuhnya, maka kombinasi dari huruf-huruf yang ada ini kita kombinasikan. B besar, K besar, gametnya B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Demikian juga yang di sebelahnya karena sesama heterozigot. Selanjutnya, dari gamet-gamet tadi akan kita jelaskan dalam bentuk papan catur. Jadi parentalnya bulat kuning, ini lambangnya B besar B kecil, K besar K kecil, kita silangkan sesamanya. Lalu ini gametnya ada 4 macam. Lalu gamet-gamet ini akan kita masukkan ke dalam tabel. Ada yang di bagian sebelah atas, lalu ada bagian bawah paling kiri. Dari genotip-genotip ini akan kita buatkan ketentuannya sesuai dengan soal. Apabila ada huruf B besar dan K besar, maka fenotipnya bulat kuning. Apabila ada huruf B besar, kemudian yang lainnya adalah huruf kecil, K kecil, K kecil, maka fenotipnya bulat hijau. Sedangkan bila hurufnya B kecil, kemudian ada huruf K besar, maka fenotipnya keriput kuning. Bila kedua pasang hurufnya semuanya huruf kecil atau lebih dikenal dengan homozigot resesif, maka fenotipnya adalah keriput hijau. Dari kombinasi-kombinasi huruf ini dapat kita simpulkan fenotip yang tampak pada F2 atau fenotip F2. Bulat kuning itu jumlahnya ada 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, dan keriput hijau ada 1. Nah, inilah perbandingan dari fenotip F2-nya. Selanjutnya, rasio genotip F2-nya 1 B besar, K besar, K besar, berbanding 2 B besar, K besar, K kecil, berbanding 1 B besar, K kecil, K kecil, berbanding 2 B besar, B kecil, K besar, K besar, berbanding 4 B besar, B kecil, K besar, K kecil, berbanding 2 B kecil, K besar, K kecil, berbanding 1 B kecil, K besar, K besar, berbanding 2 B kecil, K besar, K kecil, dan berbanding 1 B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimanakah menentukan jumlah dan jenis gamet. Karena tadi kita ada beberapa bagian yang membahas tentang gamet. Bagaimanakah kita cara mencari jumlah ataupun jenisnya? Untuk mencari jumlah gametnya adalah dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. Ya. Menggunakan rumus 2 pangkat N. Nah, di sini angka 2 itu menunjukkan konstanta atau tetapan. Sedangkan N adalah jumlah pasangan gen yang bersifat heterozigot. Heterozigot itu artinya pasangan hurufnya adalah lain. Ya, maksudnya heterozigot itu adalah pasangan hurufnya lain. Misalnya B besar, B kecil, A besar, A kecil. Nah, misalkan individu
Misalkan individu A besar A kecil, B besar B kecil, maka kita lihat bahwa A besar A kecil itu adalah heterozigot. B besar B kecil adalah heterozigot. Jadi di sini ada dua pasang gen yang bersifat heterozigot. Maka rumusnya 2 pangkat N, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi ada 4 macam gametnya. Kemudian jika individunya A besar, B kecil, B kecil. A besar itu hurufnya sama, maka disebut homozigot. B kecil juga hurufnya sama, maka disebut homozigot. 2 pangkat N, karena tidak ada heterozigot, maka N-nya adalah 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi jenis gametnya hanya ada 1 macam. Nah, di sini ya, B besar B kecil, K besar K kecil. Ini heterozigot, B besar B kecil, K besar K kecil juga heterozigot. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4 macam. Apa saja 4 macam itu adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Bagaimana cara mencarinya? Huruf B itu kita bagi menjadi 2, jadi yang bagian atas B besar, bagian bawah adalah B kecil. Karena K besar K kecil adalah heterozigot, maka kita cabangkan 2. K besar K kecil, lalu bagian yang bawah juga K besar K kecil. Jika huruf tersebut kita kombinasikan, maka akan dapatlah huruf B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Berikut lagi contoh yang lainnya adalah individu T besar T kecil, M besar M kecil, B besar B kecil. Ini kita lihat T besar T kecil adalah heterozigot, M besar M kecil adalah heterozigot, B besar B kecil adalah heterozigot. Maka ada 3 pasang gen yang bersifat heterozigot. 2 pangkat N, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ada 8 macam gametnya. Sama seperti sebelumnya, karena dia bersifat heterozigot, kita buat 2. Jadi T besar T kecil, lalu M besar M kecil juga heterozigot, berarti ini dicabang masing-masing. M besar M kecil, lalu B besar B kecil juga heterozigot, maka dicabang kembali bagian ujung masing-masing ini. Sehingga diperoleh gabungan dari huruf-huruf ini, T besar, M besar, B besar. Ini ya. Lalu T besar, M besar, B kecil. T besar, M kecil, B besar. T besar, M kecil, B kecil. Dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung ada 8 macam jenis gametnya. Kedelapan ini karena 8 macam, kedelapannya berbeda. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.